wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Baso Herman Susilo SE. Saya adalah guru produktif perbankan di SMK Negeri 6 Wajo, Kecamatan Sabamparu, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Program Studi Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan hari ini, hari Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, mengambil materi pembelajaran sistem perbankan di Indonesia. Submateri sistem perbankan dengan menerapkan model pembelajaran problem based learning di kelas 11 perbankan dan keuangan mikro. Mohon kepada Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 agar memberikan masukan dan saran agar di masa yang akan datang proses pembelajaran yang saya lakukan bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Apa kalian siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa supaya apa yang kita harapkan pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat ke depannya. Silakan dipimpin doanya. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoanya. Ya, baik. Selanjutnya saya akan mempersiapkan kelas kita. Saya minta untuk berdiri semua. Ya. Oke ya. Sebelum kita mulai, tolong perhatikan dulu kerapian dari pakaian kita. Jadi kita perhatikan sebelah kiri dan kanan kita yang di bawah. Jika ada sampah, kita silakan diambil dan dibawa ke tempat sampah. Ya, yakin sudah bersih ya? Oke. Silakan duduk kembali dan kita akan segera memulai pembelajaran. Hari ini, lalu saya mengecek kesudahan kalian. Tolong didengarkan banyak ya anak-anak. Mas Sandi, Hadir. Nanda, Olivia, Nurlinda, Yulia Handayani, Nurul, Hadir Pak. Nia Ramadhani, Hadir Pak. Rahmatullah, Hadir Pak. Naila, Hadir Pak. Miftah, Hadir Pak. Nifal, Hadir Pak. Rizka, Hadir Pak. Melati, Hadir Pak. Tiara, Hadir Pak. Revi. Hadir Pak. Ya, hadir semua ya. Hadir. Alhamdulillah. Baik. Terlebih dahulu saya ingin mengingatkan tentang materi pembelajaran kita minggu lalu tentang Kredit. kredit. Ya, ada yang bisa mungkin mengulas pengertian dari kredit itu, silakan. Pak. Ayo, silakan. Pengertian kredit. Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani krede yang berarti kepercayaan oleh
Karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan seseorang atau semua badan uang memberikan kredit atau kreditur percaya bahwa penerima kredit atau debitur di masa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan, yaitu bisa berupa uang, jasa, atau barang yang telah disepakati. Oke, ya terima kasih ya. Jadi penjelasan tadi tentu mengingatkan kita tentang pembelajaran bukan lalu tentang kredit ya. Jadi kredit itu adalah penyediaan barang atau jasa yang memiliki jangka waktu tertentu. Baik, selanjutnya saya akan memberikan dulu penjelasan tentang materi yang akan kita bahas pada hari ini. Tentunya kita sudah ketahui secara bersama bahwa pembahasan kita hari ini di bab 2 ya. Bab 2 tentang sistem perbankan di Indonesia ya. Jadi kita akan belajar tentang sistem perbankan di Indonesia. Nah, kemudian saya akan menyampaikan kompetensi dasar dari pembelajaran kita adalah analisis sistem perbankan di Indonesia. Kita akan menganalisis sistem perbankan yang ada di Indonesia. Kemudian tujuan pembelajaran setelah kita mengikuti kegiatan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran based learning. Nah, siswa dapat menganalisis sistem perbankan di Indonesia ya. Seperti itu jumlah pembelajaran kita hari ini. Nah, selanjutnya ada baiknya Bapak menampilkan video pembelajaran isi ya dari pokok-pokok materi yang dibahas dalam materi di video pembelajaran yang saya putar. Kemudian dicatat hal-hal yang penting di dalamnya yang menyangkut tentang sistem perbankan dan kebijakan-kebijakan yang ada di dalamnya ya. Oke, saya tampilkan ya. Bank Indonesia mengungkapkan digitalisasi telah membuat perbankan juga harus menyesuaikan bisnisnya. Seperti kita ketahui saat ini, batasan antara industri dan digitalisasi semakin kabur. Lanskap kompetitif telah berubah, bukan hanya di perbankan, tapi juga di seluruh industri. Kolaborasi menjadi kata kunci untuk bisa memajukan industri perbankan. Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Filianingsih Hendrata menyatakan saat ini aksi perbankan untuk membentuk bank digital semakin marak dilakukan, baik itu oleh bank kecil, fintech ataupun bank-bank konvensional. Indonesia dengan jumlah penduduk mencapai 272 juta jiwa dan 64%-nya merupakan pengguna internet, mengindikasikan besarnya potensi untuk digitalisasi. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan, OJK, Heru Kristiana menilai pandemi COVID-19 yang berlangsung hampir 1,5 tahun di tanah air mendorong upaya transformasi digital di sektor perbankan menjadi suatu keniscayaan. Selama pandemi, tuntutan akselerasi digital semakin mengemuka didorong perubahan harapan publik akan adanya layanan keuangan yang lebih cepat dan lebih efisien. Bank digital bukanlah sekedar bank yang dapat melayani nasabah melalui mobile banking saja, tetapi merupakan sistem end-to-end. Tercakup di dalamnya adalah front-end, back-end, middleware serta sistem kontrol berbasis aplikasi. Bank digital memiliki seluruh fungsi dari head office, branch office, online service, bank card, ATM dan point of sales mesin, tetapi semua fungsi layanan berjalan dalam platform digital. Secara sederhana, apa itu bank digital? Layanan perbankan online dan seluler. Nasabah dapat mengakses fitur dan layanan perbankan melalui situs bank ataupun melalui aplikasi yang bisa diunduh di smartphone.
Untuk menggunakan layanan, nasabah dapat melakukan login ke dalam situs web bank penyedia layanan maupun aplikasi khusus yang bisa diunduh di smartphone. Kemudian seberapa besar potensi bank digital di Indonesia? Data dari riset ekonomi disebutkan, nilai ekonomi berbasis internet di Indonesia mencapai 50 miliar dolar US atau setara dengan 40% dari potensi di ASEAN. Pasar e-commerce ASEAN diperkirakan tumbuh dari 38,2 miliar dolar US pada tahun 2019 dan akan menjadi 153 miliar dolar US. Baik, setelah menyimak tadi video tentang sistem perbankan, mungkin ada yang bisa menyimpulkan, di antara kita ada yang bisa menyimpulkan hasil. Saya Pak. Oh iya, silakan. Berdasarkan video tadi dapat kami simpulkan yaitu kebijakan perbankan di era digital pada masa pandemi diterapkan melalui sistem aplikasi digital elektronik seperti transaksi elektronik, pembukaan rekening dan transaksi lainnya. Ya, aplaus dulu untuk temannya. Baik ya. Jadi kesimpulan dari video tadi adalah bahwa di era digital tahun lalu itu kita sudah kena dampak pandemi sehingga menimbulkan pembatasan pergerakan masyarakat, sehingga bank mengambil kebijakan dengan aplikasi digital. Ya. Seperti itu. Sehingga transaksi yang dilakukan sifatnya digital, elektronik. Ya. Selanjutnya saya akan memberikan penjelasan tentang materi yang akan kita bahas. Ya. Nah, yang pertama sistem perbankan. Tentu saja bahwa sistem perbankan pengertiannya ya, nah, itu adalah situasi suatu sistem yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaannya, kegiatan usahanya, cara dan proses melaksanakan kegiatan usaha. Ya. Itu adalah sistem perbankan yang berlaku di Indonesia. Ya. Nah, kemudian sistem perbankan memiliki asas. Asas itu adalah ya, asas itu sama dengan prinsip ya, prinsip. Nah, yang pertama adalah asas demokrasi ekonomi, kemudian kepercayaan, asas kerahasiaan dan kerahasiaan. Ya. Kemudian tentu sistem perbankan memiliki fungsi sendiri ya. Nah, pada fungsi tersebut telah diatur oleh pemerintah di pasal 3 Undang-Undang Perbankan adalah, dan intinya adalah menghimpun dan menyalurkan dana. Itu fungsi dari perbankan. Tujuan dari perbankan tersebut, nah, disebutkan kembali dalam pasal Undang-Undang Perbankan dikatakan bahwa perbankan Indonesia bertujuan melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka pemerataan pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Ya, pada umumnya ya. Kemudian perihal sistem pengawasan. Jadi sistem pengawasan bank oleh Bank Indonesia. Jadi pemerintah mengatur bahwa pengawasan kepada bank-bank di Indonesia itu dipusatkan pada Bank Indonesia. Jadi yang mengawasi seluruh bank yang ada di Indonesia itu adalah Bank Indonesia. Ya. Nah. Yang pertama, pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia terhadap bank-bank yang lain. Yang pertama, pengawasan berdasarkan kepatuhan. Dan yang kedua, Pengawasan berdasarkan risiko. Dan yang ketiga,
Siap. Ini ada di resiko bank ya. Itu ada risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan seterusnya sampai risiko kepatuhan. Selanjutnya saya akan coba membagi kredit. Sudah ada nama-nama yang saya sesuai dengan daftar yang hadir hari ini, ya. Jadi kita akan membagi kelompok. Nah, kita mulai ya. Jadi apa yang muncul di aplikasi nanti itu akan kita ikuti. Ya, jadi sudah kelihatan ya. Tim 1 ada Ipal, Mulia, Mifta, Rahmatullah, Tiara. Kemudian tim 2 Nia Ramadhani, Narsyandi, Ananda, Riri, dan Laila. Kemudian tim 3 Alifia, Gina, Nurlinda, Nurul, dan Busriani. Ya. Setelah sudah tahu semua nama-namanya ya? Sudah. Oke, sekarang kita atur sesuai dengan timnya. Nah, silakan. Selanjutnya, Bapak akan membagikan lembar kerja itu kelompok masing-masing, ya. Jadi, ya, lembar kerja. Nah, sekarang kita perhatikan dulu lembar kerjanya di kita masing-masing. Saya akan memberi petunjuk tentang proses pengerjaan atau pengisian dari lembar kerja kita. Kita buka halaman pertama. Nah, di situ ada sistem perbankan di Indonesia. Kemudian dengan sistem perbankan. Kemudian, ya, tujuan pembelajaran kita tadi ya, siswa dapat menganalisis sistem perbankan. Nah, kemudian angka kerja, siapkan alat tulisnya, baca LKPD dengan cermat. Kemudian di sini ada poin 4 dan 5, setiap peserta kelompok wajib mengerjakan setiap LKPD sesuai dengan tugas kelompoknya, dan yang kelima, setiap peserta didik wajib bekerja sama dan terlibat aktif dalam kelompok. Seterusnya sampai di poin 9, kumpulkan hasil kerja, ya. Kemudian ada presentasi hasil dan rangkuman atau kesimpulan, ya. Nah, kemudian alat dan bahan yang kita gunakan. Alatnya berupa gadget atau HP, bawa semua HP ya. Ya. Kemudian buku teks dan LKPD. Selanjutnya langkah kerja. Nah, di situ ada langkah kerja yang pertama adalah mengisi format tentang pengertian sistem perbankan. Ya. Jadi didiskusikan, dicari literatur yang sesuai dengan tema kita. Kemudian yang kedua adalah asas, fungsi, dan tujuan. Nah, mendiskusikan tentang asas perbankan, fungsi, dan tujuan perbankan. Ya, nah ini semua. Kemudian ada tujuan. Selanjutnya, di pembahasan terakhir di sini
kalian ditugaskan untuk menyiapkan pertanyaan untuk kita bahas secara bersama. Nah, tentu pertanyaannya berkaitan dengan sistem perbankan yang kita pelajari ya. Nah, 2 pertanyaan masing-masing kelompok, dan kelompok yang lain nanti akan saling menyangga dan menjawab pertanyaan. Ya, kira seperti itu. Untuk langkah pengerjaan LKPD ada pertanyaan atau sudah cukup jelas? Jelas ya? Baik. Jika ada pertanyaan tentang langkah pengerjaannya, silakan diisi. Ya, diskusinya yang tertib, jangan mengganggu kelompok lain. Ya, silakan kerja. Sudah selesai ya? Sudah. Sudah selesai ya? Oke. Nah, selanjutnya kita beralih ke langkah selanjutnya, yaitu diskusi kita. Ya. Saya mulai dari kelompok mana dulu? Siapa yang mau dulu? Dari sebelah sini? Atau dari di tengah dulu, silakan ya. Nah, dari kelompok tim 2 ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Pengertian sistem perbankan. Sistem perbankan adalah suatu sistem yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya secara keseluruhan. Asas, fungsi, dan tujuan perbankan. Yang pertama, asas demokrasi ekonomi. 2. Asas kepercayaan. 3. Asas kerahasiaan. 4. Asas kehati-hatian. Fungsi adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat, serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kehidupan rakyat banyak. Tujuan yaitu sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional serta kestabilan ekonomi. Ya. Sudah. Ya, terima kasih. Aplaus dulu tuh. Baik, untuk presentasi selanjutnya saya silakan ke kelompok 1, tim 1, silakan. Baik, saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Asas, fungsi, dan tujuan perbankan. Asas terdiri dari 4, yaitu asas demokrasi ekonomi, asas kehati-hatian, asas kepercayaan, dan asas kerahasiaan. Fungsinya adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat, serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Tujuannya yaitu sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional serta
kestabilan ekonomi serta kestabilan ekonomi. Sekian, terima kasih. Ya, aplaus untuk. Silakan dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Pengertian sistem perbankan. Sistem perbankan adalah suatu sistem yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya secara keseluruhan. Dua asas demokrasi ekonomi, dua asas kehati-hatian, tiga asas kepercayaan, empat asas kerahasiaan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aplaus yang ketiga. Setelah kita mendengarkan presentasi masing-masing kelompok, selanjutnya saya akan membuka sesi pertanyaan. Ya, jadi silakan siapkan pertanyaannya. Kalau ada yang mau bertanya, langsung saya menampung 3 pertanyaan. Silakan ada yang mau dari sini ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya yaitu sistem perbankan seperti apa yang diterapkan di Indonesia? Sudah. Ya. Baik. Jadi saya tampung sistem perbankan apa yang diterapkan di Indonesia. Baik, ada lagi? Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, kenapa sistem bagi hasil di bank syariah lebih tinggi dibanding dengan bunga bank konvensional? Ya. Jadi sistem syariah dengan konvensional, syariah lebih bagus ya, lebih tinggi ya. Itu pertanyaannya. Satu lagi pertanyaan. Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan pertanyaan dari tim 1. Apa sih fungsi utama perbankan Indonesia? Iya. Fungsi utama perbankan di Indonesia. Baik ya. Jadi saya tampung pertanyaan, kemudian akan kita jawab secara bersama. Ya. Jadi yang pertama tadi pertanyaan dari kelompok 2 ya. Mungkin ada yang ingin menjawab ya. Yang bersedia untuk menjawab pertanyaan tadi dari kelompok ini silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Fungsi perbankan Indonesia. Fungsinya adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Sekian dari jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan kelompok sana? Tadi ada jawaban dari kelompok 2. Ya, sebagai penghimpun dana dan penyalur untuk kebutuhan masyarakat. Begitu ya. Ya. Lanjut kelompok ada yang mau menjawab pertanyaan dari kelompok 2 ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya adalah sistem perbankan seperti apa yang diterapkan di Indonesia? Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem 2 banking, di mana terdapat bank konvensional dan bank syariah. Terima kasih. Ya. Jadi sudah dengar jawaban tadi dari tim 3 ya. Dari situ ada 2 konvensional dengan bank
Bank syariah. Dan lanjut lagi di pertanyaan terakhir. Mungkin ada yang bisa menjawab? Oh ya, dari sebelah sini. Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok ketiga, yaitu mengapa sistem bagi hasil di bank syariah lebih tinggi dibanding dengan dua bank konvensional? Jawaban, masih pada kebiasaan bank syariah disebut lebih tinggi daripada bunga kredit bank konvensional. Konvensional. Ya. Ya. Jadi itu jawabannya ya. Kenapa bisa sampai lebih besar bank syariah? Karena margin. Itu margin. Ya. Ya, aplaus untuk kita semua. Ada yang bertanya? Ada lagi pertanyaan? Oh ya. Apa yang dimaksud dengan asas kehati-hatian? Iya. Asas kehati-hatian. Ini ya, poin keempat. Mungkin hanya bisa memberi jawaban sebelum saya berikan. Saya Pak, Silakan. asas kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Iya. Pak. Silakan. Ya, terima kasih. Ya, aplaus dulu. Jadi ya, sesuai dengan subnya bahwa itu menganut asas kehati-hatian, sehingga jadi bank itu memang harus berhati-hati dalam mengambil keputusan, baik itu pemberian kredit maupun kerjasama dengan pihak yang lain. Ya, itu ya asas kehati-hatian. Begitupun dengan asas-asas yang lain. Ya, saya kira untuk pertanyaan cukup. Ada ya, kalau sudah tidak ada, kita perlukan semua LKPD yang sudah kita kerjakan. Jangan lupa kembali mengecek nama kelompok dan nama-nama anggota. Ya. Ya. Nah, silakan dikumpulkan di sini ya, di meja di atas ini. Ya, silakan satu orang membawa masing-masing LKPD-nya. Kumpul ya. Baik ya, setelah kita melakukan diskusi, melakukan presentasi hasil diskusi kita, nah selanjutnya kita akan melakukan evaluasi. Ya, untuk hari ini kita akan melakukan evaluasi pembelajaran sejauh mana ingatan kita terhadap materi yang telah kita diskusikan bersama. Kita akan melakukan evaluasi melalui kuisnya, melalui link untuk mengakses pertanyaan-pertanyaan yang akan kita jawab. Ya, silakan di luarkan semua gadgetnya, iPhone-nya untuk mengakses ini yang telah saya bagikan. Ya Pak. Kita sampai pesantren. Sudah di-install semua ya.
sudah dikirim semua jawabannya? Sudah. Ya. Nanti akan kita lihat skornya. Kita lihat hasilnya pembelajaran. Baik. Sebelum saya mengakhiri pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa. Mungkin doanya silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih atas kesempatannya saya beri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.